Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, setelah banyaknya para TKW Hongkong itu menolak peraturan baru tentang KJRI Hongkong. Itu kan memang peraturannya itu sangat memberatkan sekali. Oke guys, jangan lupa ya like, share, and subscribe biar channel saya lebih berkembang. Terima kasih yang sudah mendukung dan mensupport saya selama ini. Ya ini adalah tentang channel keseharian saya, tentang masa-masa, kadang tentang liburan saya TKW Hongkong. Oke guys, kenapa saya katakan sangat memberatkan? Terus terang saya juga sangat tidak setuju gitu ya. Dan kalau di Hongkong ini kan banyak juga organisasi TKW gitu, ada JP BMI, ada apa itu ya, pokoknya saya nggak tahu saya cuma tahunya itu ya JPMI gitu. Terus ada juga Migran Post gitulah. Ini tuh Pak Konsulat itu ya, saya mohon gitu, kalau bikin peraturan itu mbok yao gitu ya, yang relevan gitu ya. Ini tuh masanya begini guys, kayak misalnya kamu udah bekerja 10 tahun gitu ya, kalau misalnya yang baru 1 tahun, baru 2 tahun gitu, mungkin kayak tanda tangan surat wali, surat izin orang tua itu masih ada di kantornya pusat di Jakarta itu, atau kantor pusat daerahnya, maksudnya di kantor PJTKI-nya. Nah ini kalau yang sudah di Hongkong 10 tahun, sudah di Hongkong 10 tahun minimal atau 7 tahun gitu ya. Terus kita kan finish kontraknya itu, kontrak kerja itu kan 2 tahun. Terus mau renew itu memperpanjang, misalnya saya masih butuh duit, saya masih mau bekerja di Hongkong lagi. Nah yang membagongkan dan merumitkan itu, di setiap saya tanda tangan kontrak baru, kan kalau finish kontrak harus tanda tangan kontrak baru. Nah itu harus ada tanda tangan surat wali, tanda tangan walinya siapa itu kan kayak orang nikah aja. Cukup lah surat izin orang tua gitu ya. Nggak usah perlu kayak kepala lurah, camat, nanti sekalian malah RT RW. Nah kalian tahu kan di Indonesia itu bikin KTP seperti yang saya kemarin itu telah ngomong ya, kamu bikin KTP aja harus minta data RT RW, itu emang wajib. Tapi kan nggak mungkin kamu nggak ngasih uang kas ke Pak RT RW, apalagi ke kantor kelurahan. Nggak mungkin kan kamu minta data Pak Lurah terus kamu nyelonong langsung pulang, nggak mungkin. Itu udah budaya di Indonesia ya. Misalnya datang ke kelurahan pun pasti ada uang kas kan, walaupun mungkin emang Pak Lurah itu ada yang gaji, Pak Camat ada yang gaji, pasti kalau di Indonesia itu ada tulisan uang kas gitu, maksudnya uang sumbangan. Nggak mungkin kan kamu minta tanda Pak RT terus kamu pulang aja, pasti kan kamu ngasih uang kas. Oke lah kalau itu mungkin kamu masih bisa, paling uang kas itu standar gitulah. Nah yang menjadi kasus itu, hello guys, nah ini benar-benar kejadian ya. Bahkan ada anak yang curhat gitu lewat SMS gitu, di post ke Migran Post gitu ya. Kan padahal dia ke Hongkong 2007 sampai sekarang 2021, itu berapa ya, udah panjang ya, udah ada 5 tahun lebih lah ya. Nah terus dia SMS ke orang rumah, ke sponsornya dulu. Kalau dulu kan masih pakai sponsor ya. Pak saya mau minta dokumen saya, terus sekarang saya mau nambah kontrak. Nah nambah kontrak itu harus, sekarang peraturan baru dari KJRI harus ada tanda tangan wali, juga lurah, camat, nah gitu kan. Nah terus sponsornya itu membalsi lah, ayahnya tersebut udah meninggal, ayah kamu kan udah nggak ada, jadi walinya itu saya bisa nguruskan, tapi gitu ya,
tapi kamu harus bayar 5 juta. 5 juta guys. Emang 5 juta itu duit tinggal ngeruk, tinggal cetak sendiri. Nah ini kejadian satu orang ya, satu orang. Kita nggak tahu yang kedepannya siapa lagi yang harus bahkan mungkin membayar lebih dari 5 juta. Nah ini kenapa semua pada demo itu kayak gitu. Ini tuh sangat tidak masuk akal, sangat tidak relevan di zaman now gitu ya. Maksudnya Kak konsulat KJRI itu ini tuh maksudnya itu peraturan kayak gila gitu ya. Maksudnya udah seperti dulu gitu ya. Maksudnya kalau seperti dulu itu renew kontrak, memperpanjang kontrak, udahlah ada tanda tangan imigrasi, job visa, KJRI udah, agensi kita sendiri udah selesai kan. Saya yang bekerja, yang penting KJRI tahu warna ini perpanjang kontrak, resmi kerjanya di sini, resmi legal. Nah sekarang kemarin yang bikin geger juga TKW, seluruh TKW nggak setuju, saya juga nggak setuju serentak itu harus ada tanda tangan wali dan juga jaminan BPJS. Apaan itu BPJS? Sedangkan di sini tuh kita udah ada asuransi. Di sini setiap majikan yang ngambil TKW dari Indonesia, entah dari Filipina, entah dari Sri Lanka, itu udah ada jam sostek ya, maksudnya itu asuransi lah bahasa kerennya gitu. Kalau jam sostek itu kan di Indonesia ya, apalagi sekarang katanya ada BPJS. Jangan saya sendiri, saya pernah masuk rumah sakit dulu satu minggu di rumah sakit, dan saya ada asuransi, saya pun nggak bayar. Maksudnya emang udah dulu itu kan kita bekerja ke luar negeri itu jelas udah ada asuransi, majikan tiap bulan bayar asuransi kita. Nah itu pun dipakai kalau kita ke rumah sakit, kalau kita misalnya rawat inap lah. Kalau kita alhamdulillahnya sih kita sehat terus kan, berarti uang itu majikan itu juga bayar, tapi kan nggak digunakan. Nah terus sekarang ada aturan baru, ada aturan BPJS TKI. Apaan itu sih, maksudnya buat apa gitu loh. Kan kita di sini tuh paling 2 tahun ya, finish kontrak, yang pulang. Kadang juga ada yang memperpanjang, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Nah jangan dipersulit dengan tentang wali lah, lurah, camat. Masa kita di sini renew kontrak, sedangkan kita kalau mau pulang pun sekarang susah. Mau pulang itu udah susah guys. Karantina, bayar ini itu, bayar banyak sekali di bandara, nanti PCR, tes swab, itu tuh di Indonesia TKW semua bayar pakai uang sendiri. Katanya yang surat vaksin nggak berguna. Aduh itu tuh gila banget. Belum harus travel dari bandara, sedangkan travel dari bandara itu harganya itu udah tau lah kalian Indonesia itu kayak apa, 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat. Gila dan gila. Oke guys, saya bener-bener gak setuju. Dan katanya itu kemarin 17 Desember itu KJRI itu belum mencabut, masih ditangguhkan. Kalau ditangguhkan itu ya, kalau ditangguhkan itu berarti kan masih bisa aturan itu berlaku. Nah karena banyaknya yang pada demo-demo, saya juga terima kasih kepada organisasi yang membela tentang hak-hak TKW itu. Karena saya juga nggak bisa ikut demo gitu ya, karena saya jauh rumahnya dari KOSWB kan, pusatnya anak-anak Indonesia itu di sini di KOSWB. Nah setelah banyaknya desakan, saya juga ikut tanda tangan petisi itu ya, petisi tolak aturan baru KJRI gitu ya. Saya setiap yang tentang TKW saya ikuti itu di media sosial gitu. Saya ikut setujui petisi tolak aturan KJRI. Nah ini semoga dicabut, jangan cuma hanya ditangguhkan, karena itu tuh sangat, selain meresahkan itu bikin ribet gitu loh, ribet. Soalnya ribetnya kamu tahu sendiri kan, ini pandemi. Terus kalau di Indonesia kalau minta tanda tangan apa itu harus bayar uang kas. Oke lah, uang kas itu nggak apa-apa, paling uang kas kalau misalnya 200.000 300.000. Nah yang ini adalah menjadi kayak lahan buat para calo itu. Para calo itu kadang kalau udah minta 5 juta 2 juta itu kan kasihan. Kita mau KJRI nggak bakalan tahu tentang hal itu kan kita kalau tentang tanda tangan wali, surat izin orang tua kan, kita otomatis telepon dengan orang rumah, dengan sponsor yang punya sponsor,
atau menghubungin kantor, sedangkan misalnya kalau kantornya udah tutup, kantor PJTKI saya itu udah bubar, udah nggak ada, terus gimana kita mau menghubungin ke siapa, mau minta tanda tangan wali ke siapa, dokumen-dokumen udah kalau saya udah tahun 2007 juga udah masuk ke siapa, terus harus nyari data-data saya lagi, apa nggak puyeng gitu, sedangkan di Hongkong ini banyak sekali kan orang Indonesia, berapa jutaan gitu kan. Semoga itu dicabut lah, jangan cuma hanya ditangguhkan ya guys ya. Oke guys, terima kasih, semoga bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih kepada para organisasi TKW, dan tetap semangat ya guys, bekerja untuk keluarga. Waalaikumsalam.